KTP, kartu tanda penduduk ini di tahun 2024 nggak cuma sebagai kartu identitas, tapi juga sebagai syarat wajib untuk beli gas LPG subsidi. Pertanyaannya, efektif nggak untuk menjadikan subsidinya tepat sasaran? Kita diskusi. Kalau dipikir-pikir, aturan ini sebenarnya bukan aturan baru. Wacananya ini sudah diuji coba bahkan sejak tahun lalu di sejumlah pangkalan LPG. Gimana sih pelaksanaannya? Jadi, untuk bisa mendapat LPG subsidi, warga harus mendaftar terlebih dulu dengan nik KTP sebagai bukti identitas di pangkalan resmi. Lebih lengkapnya ini pernyataan pihak Pertamina. Jika sudah terdaftar, maka bisa langsung bertransaksi seperti biasa. Jika belum, silakan didaftarkan NIK KTP-nya melalui Merchant Apps di pangkalan terlebih dahulu, lalu silakan bertransaksi seperti biasa. Jadi secara proses tidak ada perubahan, hanya ada tambahan pencatatan pembeli. Hitam di atas putih kesannya simpel ya, cukup modal KTP udah bisa bawa pulang gas LPG subsidi. Tapi pelaksanaannya di lapangan gak sesederhana itu, banyak keluhannya. Tapi kita ini kan diberikan beban. Bebannya itu satu membuat laporan, terus pakai APP ya. Ya kalau punya handphone, kalau nggak punya handphone Android kan harus beli. Berarti kan modal juga. Pertama masih ada kesulitan untuk minta KTP daripada pembeli. Yang kedua, masalah logbook yang lewat aplikasi itu harus membuat lagi logbook secara manual dan tulis. Padahal sama antara logbook yang pakai aplikasi dengan logbook manual itu sama. Nah, intinya keberatan di logbook yang manual. Belum lagi dengan masalah kelangkaan yang masih muncul di sejumlah wilayah. Ratusan warga antri di halaman Mapolsek Teluk Bayur untuk bisa membawa pulang LPG 3 kg karena stoknya ternyata sulit didapat di pasaran. Baru kali ini dapat? Baru kali ini. Belum kalau biar harga berapa kalau ada kan enggak apa-apa. Sekarang belinya harga berapa tadi? Harga 28. Persyaratannya apa aja, Cil? Ya? Persyaratannya apa aja? Persyaratannya KTP aja. KTP aja ya. Tujuan utama pembatasan gas LPG subsidi gak lain gak bukan supaya distribusinya tepat sasaran. Di tabungnya aja jelas tertulis hanya untuk masyarakat miskin. Lantas dengan menyertakan KTP apakah jadi solusi? Kalau dimaksudkan untuk pembatasan penggunaan KTP dan KK ini tidak efektif sama sekali gitu, karena KTP itu tidak memberikan informasi apapun, apakah berhak atau tidak, berapa penghasilan dan sebagainya, tidak. Sehingga itu tidak bisa sebagai instrumen untuk melakukan pembatasan. Nah, menurut saya itu ya mekanismenya tetap saja gunakan data dari Kemsos tadi untuk menentukan yang memang berhak. Kalau menurut Pertamina, saat ini fokusnya masih untuk mencatat alur transaksi, melihat siapa saja penikmatnya dan belum ada pembatasan. Hal ini merupakan langkah transformasi distribusi LPG subsidi 3 kg yang lebih transparan. Siapa penggunanya, berapa penggunaannya tiap penduduk, serta memastikan bahwa subsidi itu benar-benar dinikmati oleh pengguna yang berhak. Tahukah Anda, faktanya setiap tahun alokasi khusus untuk gas LPG 3 kg ini mengambil porsi atau jatah terbesar jika dibandingkan dengan subsidi energi lainnya. Di anggaran tahun 2024 menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, untuk BBM subsidi anggarannya 25,8 T, untuk listrik 75,8 T dan subsidi LPG mencapai 87,5 T. Total subsidi energi 189,1 T. Subsidinya udah demikian besar, tapi apakah lantas dinikmati oleh mereka yang berhak? Belum tentu, karena kalau bicara soal pengawasan, banyak kompleksitasnya. Pentingnya bahwa ketepatan sasaran ini juga harus ada pengawasan, ada kontrol yang baik. Ya, bukan hanya di hilir, tapi juga dari hulu.
Jangan-jangan selama ini kebocoran itu bukan di hilir tapi di hulu atau distribusi lainnya gitu. Nah, yang berikutnya yang juga kalau kita persoalkan bagaimana kebijakan ini bisa diterapkan atau tidak di 2024. Di 2023 ya yang kemudian pemerintah juga membatalkan, nampaknya harus jadi evaluasi ya. Kalau saya sih lihat kebijakan ini harusnya step by step saja. Mana daerah-daerah yang misalnya bisa diterapkan dalam beberapa saat ini dulu ya. Kemudian setelah bertahap. Tapi juga dibangun juga tadi ya pangkalan-pangkalan yang lebih mendekatkan masyarakat. Kita sebagai masyarakat juga diimbau memiliki kesadaran. Siapa aja yang berhak untuk membeli gas LPG subsidi? Mereka adalah rumah tangga miskin, UMKM atau pedagang kecil, nelayan sasaran, dan juga petani sasaran. Kalau Anda nggak termasuk salah satu di dalamnya, please beli yang non-subsidi. Kalau Anda sebagai warga gimana? Setuju nggak dengan syarat KTP? Atau mungkin punya ide lain yang lebih solutif? Apapun itu, distribusi dengan embel-embel subsidi. Jelas pasti banyak tantangannya. Saya Sylvia, makasih udah diskusi.